Kan? Itu nanti menjadi yang indah. Waktu kami dulu retreat di Pentamaimo, kayak ginilah keadaan kami. Jadi itu tersave nanti di pikiran kita. Amin ya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bersuka cita. Masuk kita ke ibadah kita. Horas, selamat siang Amang Inang dan saudara-saudara sekalian anggota W. Immanuel. Selamat siang Inang. Selamat siang. Selamat siang Amang. Anak-anak kami selamat siang. Oke. Kita berkumpul bukan hanya untuk berwisata, tetapi untuk mempererat tali persaudaraan kita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Mari kita lepaskan sejenak beban pekerjaan dan rutinitas di Batam dan arahkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Mari Kita Bersukaria. Bisa no? Atau langsung aja ya. Mari kita bersukaria, 1, 2 ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Angkat tangan, wajah berseri. Hilangkanlah, lupakanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus bersabda damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta alam. Haleluya. Angkat tangan, wajah berseri. Lupakanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ibadah retreat W. Immanuel GKPA Batam ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, seperti embun yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pada siang hari ini kami dapat sampai di tempat ini ya Tuhan. Suatu pemandangan surga-Mu yang luar biasa dapat kami nikmati. Walaupun tadi ada perjalanan kami yang terkendala, tetapi kami mengucap syukur Engkau masih memperbolehkan untuk dapat beribadah di tempat ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, sukacita, damai sejahtera ada di dalam hati kami, dan hormat kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berada di W. Immanuel, ingin memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Engkaulah yang berperkara di dalam ibadah kami. Berikan kami Roh Kudus-Mu
agar hati kami tentram, hati kami, indera kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Modul mahita amangina. Kita duduk semuanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 585 ayat 1 dan 2. Hidup rukun untuk membarui. Di tepi pantai ini, di bawah langit yang membentang luas, kita diingatkan akan kebesaran Tuhan yang menyatukan kita. Marilah kita merenungkan panggilannya untuk hidup dalam kesehatian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan Yesus berdoa agar kita semua menjadi satu, sama seperti Bapa dan Anak adalah satu. Namun seringkali kesibukan kota Batam dan ego pribadi membuat kita berjalan sendiri-sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami lebih sering mendahulukan kepentingan diri sendiri daripada kebersamaan di dalam Wid Immanuel. Rasul Paulus menasihati kita, hendaklah disepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Berikanlah kami hati yang rendah, budi dan lemah lembut, agar kami dapat sabar seorang terhadap yang lain dalam kasih. Kesehatian bukan berarti kita harus sama dalam pendapat, tetapi kita harus satu dalam tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Biarlah perbedaan di antara kami, suku, pekerjaan, dan pemikiran menjadi warna yang memperindah persekutuan kami di GKPA Batam. Ingatlah, persekutuan kita adalah seperti satu tabung. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kuatkanlah ikatan persaudaraan kami, agar tidak ada perpecahan di antara kami, melainkan sering memperhatikan satu sama lain. Marilah kita membangun Wid Immanuel dengan kasih yang tidak pura-pura. Hendaklah kita saling mengasihi sebagai saudara
dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kami berkomitmen untuk menjaga kesatuan roh oleh ikat pinggang damai sejahtera. Ya Tuhan, jadikanlah Wake Immanuel GKPA Batam sebuah keluarga yang kokoh, yang sehati, sepikir, dan satu tujuan di dalam kasih Kristus yang mempersatukan. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 2. Satu hati, satu tujuan. Melalui ibadah pantai ini, Tuhan memanggil kita untuk komit kembali bekerja di ladangnya. Bagaimanakah sikap kita sebagai anggota Wake Immanuel? Kami berjanji dengan pertolongan Roh Kudus untuk menjaga api persekutuan Wake Immanuel. Kami akan saling mencari, saling mendoakan, dan saling mendukung. Setiap hari Rabu saat ibadah Wake dilaksanakan di rumah saudara kita. Kami berkomitmen untuk hadir dengan sukacita. Kami akan menjadikan ibadah Wake sebagai tempat kami bertumbuh, berbagi kasih, dan mempererat tali persaudaraan dalam satu hati dan satu jiwa. Setiap hari Minggu saat seluruh jemaat GKPA Batam Resort Batam berkumpul di rumah Tuhan, kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Kami akan melayani dengan talenta yang Tuhan berikan, menjaga kekudusan ibadah, dan menjadi teladan bagi jemaat lainnya. Di luar gedung gereja dan di luar waktu ibadah, dalam pekerjaan dan pergaulan kami di tengah masyarakat Batam, kami akan membawa damai Kristus. Kami tidak akan menjadi satu sandungan, melainkan menjadi garam dan terang yang mempersatukan. Kami adalah Wake Immanuel. Kami adalah bagian dari GKPA Batam. Di dalam Tuhan, kami adalah satu. Kami berjanji untuk tetap sehati, sepikir, dan satu tujuan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi dulu. Kita firman-Mu, 1, 2, ya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,
Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam rangka ibadah pantai dari GKPA Week Immanuel hari ini di Pantai Maimo tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 2. Saya baca untuk kita, demikian tertulis, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dan dalam satu kasih dan satu jiwa, satu tujuan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Horas mari kita sebenarnya. Melihat mata Tuhan adalah buhita mampungu di Pantai Maimoon dalam rangka retreat keluarga besar Week Immanuel GKPA Batam Resort Batam. Dan dalam pertemuan ibadah pantai ini kita telah menikmati bagaimana indahnya pantai ini dan kita melihat ciptaan Tuhan sebagai kekuatan baru bagi kita melanjutkan persekutuan kita di tengah Week Immanuel bersama anak-anak, remaja dan persebulung kita ikut bersama di sini. Itu menunjukkan bahwa Immanuel itu satu keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, anak dan keluarga lainnya. Dalam ibadah pantai ini tema yang kita angkat ialah membangun kesehatan dalam kasih yang mempersatukan. Membangun kesehatan dalam kasih yang mempersatukan. Tadi telah terbukti ketika bus kita mengalami masalah, kita sehati, sepikir semua. Bagaimana caranya supaya tiba ke Pantai Maimo ini. Lalu kita ulang-ulang langsir, berkali-kali kita menjemput. Itu soal kesehatan. Kita mencari solusi yang terbaik tanpa harus menyalahkan apa yang terjadi itu. Tapi kita mencari solusi terbaik, itulah satu keluarga. Dalam sebuah keluarga tidak ada masalah tanpa masalah. Selalu ada masalah. Tapi ketika ada masalah, kita ikut berpikir bersama menyelesaikan masalah itu. Lalu tadi kita sudah lulus ujian dan kita sampai di Pantai Maimo dengan sukacita dan kita berpraktik bagaimana membangun kesehatan dalam kasih yang mempersatukan. Kalau untuk mencari kesalahan itu mudah, tapi untuk mempersatukan kita dalam persoalan, itulah yang latihan baru saja yang kita lewati dan kita lulus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya katakan tadi di mobil ketika saya bawa Amang Iran tadi, saya katakan inilah cerita. Kalau kita datang tadi mulus, mungkin tidak punya cerita. Tapi dengan ada sedikit gangguan, kita punya cerita. Anak-anak ikut merasakan perasaan kita, remaja ikut merasakan perasaan kita, kita semua ikut merasakan perasaan kita masing-masing. Intinya ialah biar cepat ke Pantai Maimo, mau berenang kan itu kan, mau main-main bersama anak-anak, mau menikmati pantai sambil mendengar sabda Tuhan. Lalu itu semua terjadi dengan baik, terjadi dan tidak ada sesuatu yang terhalang. Kita bisa melaksanakan ibadah ini. Tadi juga Amang Stempul waktu masang main tidak ada colokan power katanya. Gak apa-apa. Tapi nanti kita bisa beribadah, habis itu nanti walaupun baterainya tidak ada lagi, kita bisa cari solusi dengan baik. Nah itulah kesehatan. Ada satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu tujuan. Ini tema menarik. Apalagi week kita namanya week Immanuel, Allah beserta kita. Jadi setiap ada persoalan, jangan lupa ada Allah beserta kita. Turunnya Roh Kudus sudah saya jelaskan kemarin, ada Parakleton, ada roh yang mendampingi kita menyelesaikan soal pergumulan dan persoalan hidup kita. Jadi kita tidak jalan sendiri karena ada Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus. Sehingga dalam ibadah Pantai Week Immanuel ini ada 4 pilar yang akan kita renungkan sehingga nanti kita pulang dari Pantai Maimo ini ada 4 hal yang harus kita ingat dalam ibadah pantai ini. Yang pertama, membangun sehati sepikir. Membangun sehati sepikir. Kalau dalam bahasa aslinya ini auto, itu hal yang sama. Jadi kita ulang-ulang hal yang sama. Jadi apa itu hal yang sama yang selalu kita ulang-ulang ialah hari Minggu beribadah. Itu kita ulang-ulang. Hari Rabu, setiap Rabu kita ulang-ulang ibadah. Itu berkali-kali kita ulang-ulang untuk apa? Supaya kita terbangun,
kesehatian. Tidak mungkin kita sehati kalau tidak sering bertemu, sering beribadah. Nah, suami istri pun begitu. Karena seringnya kita bertemu tiap hari, berdiskusi tiap hari, berdialog tiap hari, maka ada sehati, sepikir. Bahkan orang berkata suami istri itu sudah seperti abang adik. Wajahnya pun sudah mirip. Karena apa? Makanannya sama, minumannya sama, pikirannya sama, hatinya sama. Maka wajah-wajahnya pun sudah hampir mirip. Gitu kan? Coba lihatlah. Mirip enggak? Tapi itu karena kesehatan itu sering diulang-ulang hal yang sama. Maka secara etimologis, sehati sepikir berarti sikap batin kita, cara pandang kita, frekuensi mental kita adalah sama. Maka dibilang satu didohami saroha hami itu. Itulah yang kita bangun di Wek Immanuel ini, saroha mahita, satodi. Supaya apa? Supaya tercapai tujuan kita. Itu yang pertama yang menjadi Wek Immanuel. Mari sehati sepikir, mari satu frekuensi menjadi keluarga Allah yang dibentuk di Wek Immanuel. Kekeluargaan kita tumbuh ketika kita ada kepedulian kita. Tadi kan kita sudah peduli dengan teman-teman kita dalam persoalan itu. Sehingga ketika kita peduli sebagai Wek Immanuel, disitulah kita membuktikan telah sehati, sepikir. Sehingga tidak ada tembok lagi di antara kita. Karena seringnya kita bertemu, tidak ada lagi tembok, tidak lagi pemisah, tidak ada lagi rasa yang lain di antara kita. Karena kita sudah satu hati. Mulung nasahat persaurata perdonganan tomar silarian, berarti tingkat perdonganan sudah tinggi. Ale moloholan sebatas kulit berarti jarang bertemu. Tapi kalau kita sudah pandai canda tawa, mampu bercanda tawa dengan orang lain, sahabat kita di Wek Immanuel, maka Immanuel sudah punya keluarga baru, keluarga kedua setelah keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam satu kasih. Dalam satu kasih, kalau dalam bahasa aslinya itu ten auten agapen, agape, kasih agape. Kasih agape itu tidak meminta balasan. Kalau Tuhan memberi kasihnya kepada kita, kita tidak dituntut untuk membalas kepada Tuhan kasih itu. Tetapi kasih manusia sering menuntut balas. Sira warna sisoli dungu ni nalak batak kan, ku beri kau beri aku. Molo pesta horo au, molo pesta au roho. Itu sisoli. Kalau kasih agape tidak. Walau kita menerima yang tidak baik dari yang kita baik sama orang lain, teruslah berbuat baik, jangan berhenti. Dalam konteks Wek Immanuel begini, bahasa sedang lahu pertanyaan, sebenarnya bisa bukti, lo di sini nah. Itu berarti kasih yang membalas. Kasih agape itu tidak membalas, itu yang disebut dalam satu kasih. Kalau memang kita berkesempatan ke rumah orang beribadah dan orang lain tidak berkesempatan ke rumah kita beribadah, jangan balas. Tapi teruskanlah beribadah di rumah-rumah sesuai jadwal yang diberikan oleh pengurus. Itulah dalam satu kasih. Agape kasih yang berdasar itu tidak membalas-balas, tapi kita melakukan kasih. Karena apa? Karena Allah telah mengasihi kita. Kita datang beribadah setiap hari Rabu karena Allah telah mengasihi kita. Bukan hendak membalas, dia datang ke rumahku maka aku datang ke rumahnya. Bukan begitu. Itu namanya kasih filia, storge, eros. Tapi kasih agape, kalaupun dia tidak datang, asatorop tahe romaau. Itu. Kalau semua kita berkata begitu, asatorop tahe romaau, maka hari Rabu kemarin kita datang 42, maka hari Rabu depan datang 52. Itu pecahkan rekor, kan gitu. Galatia 58 loh. Masa Immanuel tidak bisa 59 kan gitu. Karena apa? Karena satu dalam kasih. Molodang rawau otik anon. Kalau semua begitu berkata, maka kalau kita ada 50 kakak ya. Ada 50 kakak. Kurang lebih kali 2 aja sudah 100. Kan sudah ramai. Nah, apalagi kita bawa anak remaja 1, 2 kan gitu kan. Ada pertanyaan ini kan dua anak kota tonggodobui. Kalau bisa, makin ramai lah. Maka nanti di Immanuel ada poin ama ina
anak-anak. Nah, tambah dia. Asal dihitung nasi bendo. Itulah yang kedua. Yang ketiga, yang kita pelajari pilar dari membangun kesehatan dalam menyempurnakan kasih itu yang ketiga, satu jiwa. Satu jiwa ini sim, bahasa aslinya sim, berarti bersama-sama. Sim, psihoi, sim, bersama, psihoi, nyawa, jiwa. Jadi secara etimologi, kalau dikatakan satu jiwa, berarti sejiwa atau berjiwa satu. Itu yang kita bangun di Wek Immanuel ini, sejiwa, berjiwa satu. Jadi kalian Wek apa? Wek Immanuel. Wah, terbukti lah memang sehati sepikir kalian, sejiwa kan gitu. Ada yang Wek mana kalian? Wek Immanuel. Ah, betul mau Wek Immanuel berbeda-beda. Ah, itu kan gak bagus. Tapi karena dilihat kekompakan kita, per Wek dia dulu. Kalau siap pangalaw nebe, Wek Immanuel ini. Ah, itu kan ada branding kita, branding. Kalau ada brand kita, mark kita, tanda kita, apa itu? Sejiwa, sejoli, sehat. Itulah yang mau kita bangun. Sehingga kalau dalam web kita, kalau ada persoalan, jangan kita biarkan persoalan itu ditanggung oleh teman. Tapi itu adalah peduli. Buktinya kita sejiwa, bersatu dalam jiwa. Kalau ada yang sakit, kunjungi. Kalau ada yang menderita, support supaya dia tidak menderita. Kalau ada kemalangan, hibur dia. Itulah fungsi web ini. Sehati, sejiwa. Berarti kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang lain. Berarti kita soulmate. Anggota dari web ini adalah soulmate yang tidak bisa terpisah. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, karena ini sudah jam makan ya. Karena saya isi berang memang kalau kan saya mau terbunuh. Keempat, satu tujuan. Nah itu keempat. Pilar keempat, satu tujuan. Jadi kalau tidak sehati, tidak sepikir, tidak sejiwa, sulit dapat satu tujuan. Maka yang pertama sehati, sepikir. Kemudian yang kedua satu dalam kasih. Lalu yang ketiga sejiwa. Pastilah sampai keempat, satu tujuan. Satu tujuan berarti kita mencapai garis finish. Apa itu? Garis finish kita ialah memuliakan Tuhan. Kalaupun kita datang beribadah hari Rabu, hari Minggu, tujuannya memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri. Yang kedua, tujuan yang terakhir ialah kita pasti penghuni surga, memiliki kehidupan yang kekal. Apa guna kita di dunia ini tapi hidup kita nanti berakhir di neraka? Tidak kehidupan yang kekal, tapi kematian yang kekal. Sia-sialah persekutuan kita di Immanuel ini. Sahat isulku salahon, ini siahan. Ini situ sektor. Ini musik. Dah pisan ini musik kan. Tapi kalau dia di mana semua? Wah di sini kita semua. Marilah kita berkor somba debatata ini. Wah itu kan luar biasa. Satu tujuan, parkir kita nanti satu tujuan, surga kekekalan. Jadi kalaupun kita sering rame-rame datang pertanyaan, kita harus pastikan kita sedang mempersiapkan diri berjalan menuju satu tujuan, kemuliaan Tuhan dan surga kekekalan. Anggiat mama kita riton tambah semangat tak laho berkomitmen, nanti ngaruh komitmen tak kan? Jika hari Rabu saya berjanji datang hari Rabu pertanyaan. Jika hari Minggu kemana? Saya berjanji memberikan apa yang ada pada aku, melayani Tuhan. Jika di luar sana bagaimana? Saya bawa damai Kristus. Itulah Wek Immanuel. Sehingga kita dalam kasih Kristus, kita menyempurnakan kesehatan kita. Sehingga kita boleh satu dalam kasih Kristus membangun kesehatan. Karena Tuhan menolong kita mengerti firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih Bapa, sabdamu telah kami dengar, mengajar kami untuk mengalami kesehatan, mampu membangun kesehatan dalam kasih yang mempersatukan. Sehati sepikir, kami boleh merasakan perasaan teman-teman. Bahkan tidak hanya itu, kami boleh mengasihi satu dalam kasih jiwa. Dan jika itu telah ada dalam diri kami, maka kami boleh tiba pada satu tujuan dengan Tuhan. Bahkan kami menjadi ahli waris kerajaan dan tujuan akhir kami akan berakhir di surga
kekekalan itu. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk memahami, mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa bagi kita hari ini, yang mengingatkan kita agar We Immanuel semakin solid, baik dalam suka maupun duka. Kita saling bergandengan tangan, saling menopang di dalam kehidupan kita. Sebelum nanti diakhiri dengan doa berkat, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Maaf ya. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2. Tenanglah ini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut terang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Bapa, karena Engkau telah melindungi, menjaga, memberkati kami Tuhan Yesus, hingga kami boleh tiba di pantai Maimo saat ini untuk menikmati alam ciptaan-Mu. Terkhusus ya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua Bapa bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena anugerah kasih-Mu menyertai kami Bapa, sehingga kami boleh tiba di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan setiap penyembahan kami, pujian kami Bapa, berbaru harum di hadapan-Mu. Bapa yang sangat baik, terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah Bapa melalui firman-Mu ini, kami Immanuel semakin Engkau persatukan di dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Berkati kami Tuhan Immanuel, agar kami hidup damai sejahtera. Biar kami Tuhan Yesus bergandengan tangan menuju satu tujuan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Buat Amang Pendeta kami Tuhan Yesus yang telah menaburkan firman-Mu, berkatilah Amang ini ya Tuhan, semakin Engkau pakai lebih lagi, sehingga Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang memuji memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan keluarganya, berkati anak-anaknya, jauhkan mereka dari segala penyakit mara bahaya. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan rezeki yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap program kami Tuhan, acara kami hari ini Bapa, Engkau Tuhan yang memberkati kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Biar Tuhan yang memberkati kami, terkhusus anak-anak kami ya Bapa. Berkati mereka,
jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, berikan mereka keselamatan, sehingga Tuhan kami boleh pulang dari pantai ini Tuhan, dengan kesehatan, penuh sukacita dan keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat Win Immanuel. Kami yakin dan percaya Bapa, jika ada saudara kami tidak dapat datang saat ini Bapa, jika mereka dalam keadaan sakit, Engkau Tuhan sembuhkan mereka, berkati makanan, minuman, obat yang dikonsumsi oleh mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan, agar di hari Rabu yang akan datang ya Bapa, kami boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jika ada dalam pergumulan, khususnya Immanuel ya Tuhan, berkati kami semua, lepaskan kami dari setiap pergumulan kami, menangkan kami Tuhan, biar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan keluarga, lepas keluarga Immanuel, jika ada membutuhkan pekerjaan ya Bapa, suami-suami kami yang belum mendapatkan pekerjaan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menyediakan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga Tuhan kami semakin bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika ada Tuhan yang membutuhkan keturunan ya Bapa, kami yakin dan percaya juga Tuhan, semakin Engkau berkati keluarga ya Bapa, supaya mereka hanya berharap kepadamu, sehingga Tuhan di hari yang akan datang, kami percaya Tuhan, Engkau berikan mereka keturunan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Bapa, buat program-program gerejamu, terkhusus ya Tuhan, pemekaran gerejamu yang akan diadakan September ya Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan, pendeta, sintua, semua jemaat Bapa bergandengan tangan, saling mengasihi, dan boleh berjalan Tuhan pemekaran kami, pesta pemekaran kami boleh berjalan dengan baik, semua demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di atas semua permintaan kami Engkau ampuni segala dosa pelanggaran kami, baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Terima doa kami Bapa yang baik, hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Ingatlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 264 sambil mengumpulkan persembahan. Trip.com, a leading online travel app with over 400 million members. Go on. Yang bergerak
senang bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Untuk berdiri. Saudara-saudara sekalian, ibadah dan kebersamaan kita di Pantai Maimo ini akan segera berakhir. Namun, persekutuan kita sesungguhnya baru saja dimulai di luar sana. Kami siap melangkah turun dari gunung perjumpaan ini menuju lembah pelayanan kami masing-masing. Lihatlah ke arah kota Batam, tempat di mana kita bekerja, berjuang, dan bersaksi. Di sana Tuhan mengutus kita untuk mempraktikkan kesehatan yang telah kita pelajari hari ini. Kami tidak akan membiarkan aplikasi kepada oleh debu kesibukan dan kerasnya kehidupan di kota ini. Pulanglah ke rumahmu, kembalilah ke pekerjaanmu, dan masukilah hari-harimu dengan semangat. Filipi 2 ayat 2, jadilah satu hati, satu jiwa, dan satu tujuan. Kami akan membawa damai dari pantai ini ke dalam rumah tangga kami, ke dalam lingkungan kerja kami, dan ke dalam setiap pertemuan hidup kami. Jika ada badai perselisihan mencoba mengguncang Wik Immanuel, ingatlah bahwa Kristus adalah jangkar kita yang teguh. Jangan biarkan ada yang berjalan sendirian, sebab kita adalah satu tubuh. Kami berjanji untuk saling mendoakan, bukan saling menghakimi. Jadilah saksi Kristus yang hidup di GKPA Batam masuk Batam. Biarlah melalui kesehatan Wik Immanuel, orang-orang di sekitar kita melihat bahwa kasih Allah itu nyata. Ini kami, usaha kami ya Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima, memberkati, meluruskannya, dan ajar kami untuk bisa menggunakannya untuk mengembangkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Berkatilah pekerjaan kami, sehingga kami beri yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas Pak, Yasmina.